Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhat tullab, barakallahu fikum wa zadakumullahu ilman nafi'an. Kembali kita berjumpa, mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan sesuatu yang bermanfaat khususnya kelak di yaumil qiyamah, dan kembali kita akan mengkaji apa yang telah diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga apa yang menjadi pedoman bagi mereka yang mengaku beriman kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan risalah Qawaidul Alba. Silakan dilihat ya materinya. Saya akan bacakan. Fa idza arafta anna syirka idza khalatal ibadata afsadaha. Beliau penulis risalah ini ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, menjelaskan, maka apabila engkau sudah paham, sudah mengerti anna syirka, sesungguhnya kesyirikan itu idza khalatul ibadata, jika bercampur dengan suatu ibadah ya. Jadi ibadah apapun bentuknya, salat, zakat, saum dan sebagainya, bercampur dengan perkara kesyirikan, maka afsadaha, ibadah tersebut akan rusak ya. Oleh sebab itu pembahasan kita yang lalu adalah kiat bagaimana kita menjadi orang yang ikhlas, menjauhi perkara-perkara yang merusak daripada keikhlasan tersebut. Kemudian beliau melanjutkan wa ahbatul amal, dan akan menghapus daripada amal ibadah yang kita lakukan ya. Mungkin seseorang menganggap bahwa dirinya selalu melakukan salat, zakat, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, berbakti kepada kedua orang tua dan sebagainya, tetapi jika ibadah tersebut tercampuri dengan kesyirikan, maka hapuslah ya, hilanglah ya daripada nilai pahala tersebut. Wasara sahibuhu minal khalidina finnar, dan bahkan ya menarik daripada pelakunya untuk masuk ke dalam neraka dan abadi selamanya di sana. Nauzubillah ya. Jadi bukan sekedar dihapus, tetapi orang tersebut dilemparkan ke dalam neraka. Arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik ya. Oleh sebab itu kewajiban mengetahui daripada perkara tersebut, maksudnya perkara kesyirikan, adalah menjadi kewajiban ya, menjadi satu hal yang penting ya, satu hal yang penting ya, sehingga ini adalah perkara yang pokok yang harus diketahui oleh setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdoa, la'allallaha
ayyuhallisaka min hadhihi syabakah. Ya, semoga Allah ya memberikan kepada kita ya keikhlasan dan menjauhkan daripada wahya syirku billah, perkara kesyirikan kepada Allah. Alladzi qala Allah Ta'ala fi, yang mana Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni daripada dosa perbuatan kesyirikan. Ya. Perkara-perkara yang mengandung kesyirikan adalah tidak diampuni oleh Allah. Ya. Dan ini adalah sampai orang tersebut malam yugargir, ya, yaitu napasnya sampai di tenggorokan. Ya. Jadi dalam keadaan seperti tadi dia wafat. Ya. Tetapi kalau dia masih dalam keadaan sehat kemudian dia tobat kepada Allah, kembali ke jalan Allah, dia mengakui bahwa Allah lah yang harus diibadahi, maka sekalipun tadinya dia melakukan kesyirikan, Allah Jalla wa'ala akan ampuni dosanya. Ya. Tetapi ketika dia adalah sampai dia sekarat dan dalam keadaan ya dia melakukan kesyirikan, maka dosanya tidak diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Ya. Jadi orang yang melakukan kesyirikan tidak diampuni dosanya jika dia tidak bertobat hingga malaikat maut datang. Ya, hingga malaikat maut datang kepadanya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan, wa dzalika bima'rifati arba'i qawaida dzakaraha Allah taala fi kitabih. Ya. Pengetahuan yang demikian itu terdapat dalam 4 kaidah yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam kitabnya. Ya, jadi perkara tentang kesyirikan, ya, beliau ingin menjelaskan secara ilmiah yang bersumber dari Al-Quran. Ada 4 kaidah, ada 4 perumusan agar seorang yang mengaku beriman ya tidak salah dan keliru di dalam menetapkan perkara kesyirikan, ya, di dalam menetapkan perkara kesyirikan. Karena kalau dia salah dan keliru, maka resikonya adalah besar, ya, resikonya adalah besar dan dia akan celaka dunia dan akhirat. Kita akan masuk ya kaidah yang pertama, ya, perumusan yang pertama yang ditulis oleh beliau, Al-Qaidatul Ula. Ya, beliau menjelaskan bahwa inilah kaidah yang pertama. Ya. Kaidah yang pertama adalah anta alama annal kufra alladhi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqu ar-raziqu al-mudabbiru wa anna dhalika lam yudakhilhum fil Islam. Wa dalilu qawluhu ta'ala Kul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah fakul afala tattaqun. Nah, ini adalah perumusan yang pertama di dalam kita mengenal kesyirikan. Ya, di dalam kita mengenal kesyirikan. Ya. Jadi beliau ingin menjelaskan ini rumus yang pertama. Tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Beliau katakan, ketahuilah sesungguhnya orang-orang kafir alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukirruna bi annallaha, dia meyakini bahwa sesungguhnya Allah huwal khaliqu, Allah yang menciptakan. Ya, Allah yang menciptakan. Dia yakin. Jadi orang-orang kafir, ya kafir Quraisy khususnya yang diperangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, ya, adalah meyakini
bahwa Allah itu yang menciptakannya, ya, yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan dirinya. Kemudian Ar-Raziqu, yang memberikan rizki, ya, yang memberikan rizki. Kemudian Al-Mudabbiru, ya, yang mengatur, ya, yang mengatur alam semesta ini Allah. Dia yakini itu dalam hati dan pikiran orang-orang kafir itu. Tetapi wa anna dzalika lam yudakhilhum fil Islam, ya. Dan sesungguhnya yang demikian itu, ya, mereka itu belum dikatakan masuk ke dalam agama Islam, ya, belum masuk. Padahal mereka meyakini bahwa Allah yang telah menciptakan mereka, Allah yang telah memberikan rizki, Allah yang telah mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan dan yang mematikan, ya. Tetapi dengan meyakini itu saja itu tidak cukup, ya. Mana buktinya? Beliau membawakan, ya, satu ayat, ya, yang terdapat dalam surah Yunus, ya, bahwa Allah Jalla wa'ala berfirman, ya, Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun, ya. Ini dalam surah Yunus ayat yang ke-31, ya. Allah Jalla wa'ala jelaskan, katakanlah hai Muhammad, ya, siapakah yang memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi, ya. Ini kalau mereka ditanya, ya, orang-orang kafir Quraisy ditanya, siapa yang memberikan rizki kamu, ya, rizki yang kalian dapatkan dari langit dan dari bumi itu siapa? Kemudian amma yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, ya. Kemudian siapa yang berkuasa memberikan pendengaran, penglihatan, dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amr, dan yang mengurus semua, ya, urusan perkara kehidupan, ya, dan kematian, ya. Siapa? Fasayaquluna Allah. Maka mereka orang-orang kafir Quraisy, ya, menjawab Allah, ya. Maka Rasulullah diperintahkan mengatakan kepada mereka fakul, maka katakan kepada mereka afala tattaqun, ya, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya. Nah, kaidah ini, ya, memberikan kepada kita banyak pelajaran, ya. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan membawakan 4 pelajaran minimal, ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga dari satu kaidah ini, ya. Pelajaran yang pertama dari kaidah ini, ya, adalah para ulama membagi tauhid terbagi menjadi 3, ya. Tauhid terbagi menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat.